Selamat sore, hari ini kami akan mempresentasikan projek ujian akhir semester kami yang berjudul Analisis terhadap PT Garuda Food sebagai bidang food dan beverage. Next. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Edwin, Antonio Tantrawijaya, Bernard, dan Eric. Next. Metodologi. Metode yang digunakan untuk penelitian projek ini adalah yang pertama pengumpulan data atau kuesioner, yang kedua menganalisis data atau kuantitatif. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel penelitian yang ditetapkan dalam suatu sistem. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk membantu mendapatkan data-data yang diperlukan ketika melakukan penelitian sehingga data-data tersebut menjadi alat bukti dalam proses merumuskan hasil penelitian. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara dan salah satu cara atau teknik yang digunakan adalah metode kuesioner. Kuesioner adalah cara atau teknik pengumpulan data yang berisi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diisi oleh responden secara langsung maupun secara online melalui internet seperti Google Form. Jawaban dari responden inilah yang akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai data untuk membantu dalam proses penelitian. Kuesioner yang disebarkan melalui Google Form ini digunakan untuk mengetahui penilaian dan pandangan dari orang-orang mengenai PT Garuda Food. Penilaian dan pandangan dari orang-orang inilah yang akan sangat membantu dan memudahkan dalam proses penelitian karena sudah mengetahui kebaikan dan kekurangan produk PT Garuda Food. Menganalisis data adalah proses mengolah data dan mengelompokkan data yang ada untuk menemukan informasi yang digunakan untuk membantu dalam proses penelitian juga. Menganalisis data juga harus membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan dari data tersebut untuk dipelajari lebih dalam sehingga penelitian bisa dilakukan dengan lebih detail. Metode menganalisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah teknik menganalisis data dengan menggunakan data numerik atau data yang berbentuk angka. Metode menganalisis data kuantitatif digunakan karena sampel perusahaan yang digunakan adalah laporan keuangan GOT tahun 2021 PT Garuda Food. Laporan keuangan GOT tahun 2021 PT Garuda Food bisa diakses melalui website resmi dari PT Garuda Food. Link laporan keuangan tahun 2021 PT Garuda Food. Penelitian ini juga menggunakan 3 tahapan dalam analisis data penelitian, iaitu tahap reduksi data, tahap penyajian atau presentasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Yang pertama, reduksi data adalah langkah mereduksi data penelitian, iaitu merangkum faktor-faktor kunci dan memfokuskan pada faktor-faktor penting data yang ditinggalkan akan memfasilitasi penelitian pengumpulan data berikutnya. Kedua, presentasi data. Presentasi data adalah langkah dalam presentasi data pencarian yang telah lulus penurunan tabel, grafik, deskripsi, dan kesamaan. Presentasi data dibuat sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kesimpulan dari tahap ini adalah tahap akhir dari kesimpulan yang dianggap untuk sementara dan akan berubah jika mereka bukti-bukti ditemukan pada tahap selanjutnya dari pengumpulan data-data. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di dalam manajemen sumber daya manusia ada beberapa poin yang perlu kami analisa dan bahas, yaitu yang pertama analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan merupakan ilmu yang termasuk pada lingkup manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan ini sendiri lebih fokus pada pengumpulan segala info wacana jenis pekerja yang diperlukan perusahaan buat mencapai tujuan yang telah ditentukan. PT Garuda Food memiliki struktur organisasi dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama itu rapat umum pemegang saham itu memegang kekuasaan tertinggi karena merupakan pemilik saham serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisari dan Direksi. Yang kedua itu Dewan Komisari. Itu mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya dan memberikan nasihat atau pendapatan kepada direksi. Direksi memimpin perusahaan dalam menjalankan tugas agar mencapai kepentingan dan tujuan perusahaan. Yang ketiga itu direktur manufacturing meningkat produksi dan mengontrol kualitas dari produk agar tetap baik. Yang keempat itu
Marketing, merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. Yang kelima itu Direktur Internasional Marketing dan Sales, merencanakan dan mengawasi seluruh kegiatan produk pemasaran perusahaan yang akan diimpor ke luar negeri. Yang keenam itu Direktur Research and Quality, bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari kuantitas dan kualitas produk. Yang ketujuh itu Direktur Finance, memastikan keuangan perusahaan berjalan dengan baik serta melakukan laporan tentang informasi yang hasil analisa keuangan. Dan kedelapan itu Direktur Human Capital, memberikan pelatihan dan pembinaan yang baik agar karyawan bisa mempunyai kinerja yang lebih baik dalam perusahaan. Yang kesembilan itu Direktur Penjualan, bertanggung jawab dalam membuat strategi penjualan bersama staf penjualan. Yang ke-10 itu Direktur Produksi, mengawasi proses produksi dan menyusun jadwal produksi. Dan yang kedua itu Perencanaan Tenaga Kerja. Internet telah mengubah wajah para grup, khususnya dalam periklanan untuk pelamar. Pengusaha sekarang dapat menjangkau lebih banyak pelamar potensial dalam waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih sedikit. Berdasarkan hasil analisa metode yang cocok untuk perencanaan tenaga kerja, PT Garuda Food adalah metode trend. Metode trend ini merupakan metode yang digunakan untuk mencatat tenaga kerja dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Jadi ketika sudah berhasil mencatat semua tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu, maka perusahaan bisa membuat grafik sederhana yang menggambarkan jumlah karyawan yang tenaga kerja yang ada di PT Garuda Food. Dengan menggunakan metode trend ini, PT Garuda Food bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja yang mereka butuh untuk ke depannya, seperti 1 tahun ke depannya atau beberapa tahun ke depannya. Metode trend ini juga membantu PT Garuda Food untuk mempersiapkan tenaga kerja atau karyawan-karyawan yang nanti akan bekerja di PT Garuda Food, sehingga ketika PT Garuda Food membutuhkan tenaga kerja dalam jangka waktu yang cepat, mereka sudah tidak perlu khawatir karena PT Garuda Food sudah mempersiapkan tenaga kerja tersebut dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ketiga itu rekrutmen. Rekrutmen adalah cara mencari karyawan baru yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri untuk memasuki pekerjaan yang sebelumnya tidak ada metode yang digunakan PT Garuda Food untuk merekrut tenaga kerja atau karyawan baru, yaitu dengan cara e-recruitment. E-recruitment adalah rekrutmen yang dilakukan atau dilaksanakan secara online melalui website dari PT Garuda Food. Jadi orang-orang yang ingin bekerja atau mencari pengalaman kerja, mereka bisa mengunjungi website resmi dari PT Garuda Food. Ketika sudah masuk di dalam website resmi dari PT Garuda Food, masuklah ke menu karir. Karena menu tersebut merupakan info lowongan kerja yang resmi dari PT Garuda Food. PT Garuda Food bahkan tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen alias gratis. Jadi semua kalangan orang bisa mendaftar atau melamar pekerjaan melalui website resmi PT Garuda Food. Di dalam website resmi PT Garuda Food, semua sudah tertera dan jelas dan lengkap mengenai info lowongan pekerja, seperti yang dibutuhkan lokasi pendidikan dan beberapa info detail lain. Ketika PT Garuda Food sudah menemukan beberapa kandidat atau calon tenaga kerja baru yang cocok, maka akan menghubungi kandidat yang calon tenaga kerja tersebut untuk dilakukan proses seleksi dan wawancara. Yang keempat itu proses seleksi dan wawancara. Wawancara adalah proses yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seorang individu dengan menjawab pertanyaan verbal secara lisan. Secara wawancara seleksi adalah proses seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja pekerjaan di mana masa depan berdasarkan tanggapan verbal peramal terhadap pertanyaan lisan.
PT Garuda Food menggunakan beberapa metode dalam proses seleksi dan wawancara, yaitu melalui beberapa tes seperti tes fisik, tes psikologi, dan tes IQ. Tes fisik ini digunakan untuk mengetes sejauh mana kondisi tubuh seseorang mampu bertahan atau istilah lainnya daya tahan tubuh. Selain untuk daya tahan tubuh, tes fisik juga bermanfaat meningkat sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Tes psikologi yang dilakukan oleh PT Garuda Food ini berguna untuk mengetahui gambaran sifat dan karakteristik seseorang. Tes psikologi ini digunakan untuk menilai dan mengevaluasi emosi dan perilaku seseorang. Jadi ketika hasil tes psikologi calon atau kandidat tenaga kerja baru itu buruk, maka PT Garuda Food juga memiliki hak untuk tidak menerima dan menolak orang-orang tersebut. Tes IQ juga dilakukan oleh PT Garuda Food mengetes kecerdasan secara umum dan calon atau kandidat karyawan baru. Tes IQ ini dilakukan juga agar PT Garuda Food bisa melihat dan menilai kemampuan berpikir dan logika seseorang, karena orang yang memiliki kemampuan berpikir dan logika yang bagus maka kemungkinan besar kinerja yang dihasilkan bagus juga. Setelah melewati tes fisik, psikologi, dan IQ, selanjutnya akan dilakukan sesi wawancara dengan para calon atau kandidat karyawan baru. Dalam sesi wawancara, PT Garuda Food akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan calon karyawan baru tersebut, seperti latar belakang pendidikan, kelebihan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu kelima itu analisa dan metode pelatihan. Pelatihan adalah metode pelatihan untuk tenaga kerja baru supaya mereka bisa melatih kualitas dan kinerja karyawan agar menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan standar perusahaan. Metode training yang digunakan oleh PT Garuda Food itu berupa metode training yang ditunjukkan agar dapat memberikan secara langsung penunjukan pekerjaan dan digunakan untuk melatih karyawan tentang cara mengembangkan kepribadian dengan efektif. Metode ini digunakan untuk berbagi wawasan dan keterampilan kepada karyawan lainnya. Ada beberapa pelatihan atau metode training yang dilakukan oleh PT Garuda Food, yaitu pengawasan, pembinaan skill komunikasi, video edukasi, dan kemampuan dalam berteknologi. Pengawasan dan monitoring ini dilakukan untuk mengawasi kinerja karyawan apakah baik atau buruk. Dengan pengawasan, perusahaan bisa melihat secara langsung dan menilai secara langsung. Ketika ada karyawan yang kinerjanya kurang baik, maka akan diberikan pembinaan seperti dilatih dan dibantu untuk perkembangan menjadi lebih baik. PT Garuda Food juga pasti akan memberikan nasihat yang motivasi untuk karyawan agar tetap semangat dalam bekerja. Selain memberikan pengawasan dan pembinaan, PT Garuda Food juga pasti akan memberikan cara untuk berkomunikasi dengan benar. Karena ketika karyawan memiliki skill komunikasi yang bagus, maka itu bisa menjadi salah satu senjata untuk bisa mendapatkan pelanggan atau konsumer yang lebih banyak. Pelanggan atau konsumer pasti akan tertarik dengan membeli produk dari PT Garuda Food karena saling kualitas yang bagus, karyawannya juga memiliki attitude yang bagus, karena di dalam bisnis attitude merupakan faktor terpenting. PT Garuda Food juga pastinya akan menyediakan beberapa video edukasi tentang sistem kerja agar para karyawan lebih paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Bekerja di industri seperti ini pasti akan sangat awam untuk orang-orang baru pertama kali memasuki dunia pekerjaan. Oleh karena itu, pasti banyak karyawan yang masih belum mengerti tentang teknologi yang digunakan saat bekerja. PT Garuda Food pasti akan memberikan pelatihan tentang cara menggunakan teknologi tersebut kepada karyawannya agar mereka bisa menggunakan dengan baik dan
PT Garuda Food juga pernah melakukan pelatihan yang agak sulit dengan tanpa tatap muka seperti pelatihan bagian tak penentu barang produk good or not good. Karena peserta yang ikut pelatihan ini pelatihan yang dalam bentuk fisik saat penentu barang produksi good or not good. PT Garuda Food juga bertujuan untuk memastikan kompetisi mereka dengan senantiasa relevan menggunakan arah bisnis. Bertekad membangun lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. PT Garuda Food menerapkan rekrutmen serta training yang menunjang tinggi nilai spirituasi serta kompetisi sesuai semangat pendiri PT Garuda Food. Dan selanjutnya itu metode penilaian kerja. Penilaian kerja mengukur sejauh mana seseorang karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan banyaknya karyawan tersebut. Penilaian kinerja akan harus dilakukan agar produktivitas perusahaan dapat maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rangkaian karyawan, alternatif strategi serta mendapatkan perbandingan hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dengan perusahaan. Penilaian kinerja karyawan PT Garuda Food diukur menggunakan metode simple additive weighting atau uji multiple attribute decision making. Itu digunakan untuk menentukan kriteria alternatif, pembuatan kriteria serta pembuatan tabel matriks keputusan dengan digunakan untuk menormalisasi matriks serta melakukan perkalian matriks untuk mengetahui rangkaian pekerjaan. Penilaian kinerja karyawan difokus pada karyawan yang memiliki job title operator. Karyawan dimiliki menggunakan 6 kriteria yang yaitu inisiatif, motivasi, kepemimpinan, ketangguhan, komunikasi, dan kedisiplinan. Yang selanjutnya itu peraturan kerja karyawan di perusahaan. Peraturan kerja adalah seperangkat peraturan yang harus dipatuhi oleh seseorang karyawan perusahaan atau sumber manusia di lingkungan perusahaan. PT Garuda Food pasti memiliki beberapa peraturan kerja khusus untuk karyawannya, seperti tidak boleh terlambat, wajib berpakaian yang rapi dan sopan. Pekerjaan dilakukan dengan tepat waktu, harus memiliki attitude yang baik, dan yang terpenting yaitu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Beberapa peraturan lain yang bisa saling kerjasama antar sesama karyawannya, dilarang membuat keributan, bisa saling menghargai dan menghormati sesama dan lainnya sebagai peraturan yang dibuat PT Garuda Food pastinya hampir sama dengan peraturan umum di perusahaan lainnya. Yang selanjutnya itu penerapan K3. K3 ini termasuk keamanan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, bertujuan untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin peralatan, prasarana, tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan. PT Garuda Food menyediakan kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan yang bekerja, menjamin standar keselamatan industri tertinggi. Komitmen Garuda Food dalam menerapkan SNI yang pertama itu PT Garuda Food Putrajaya Tbk berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan pangan, kualitas dan ketelitian produk yang diproduksinya. Yang kedua itu penerapan standar yang peraturan di bidang kualitas, keamanan pangan, halal dan lingkungan memaksa perusahaan untuk secara sistematis merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Yang ketiga itu menjadi pemimpin dalam industri first moving consumer goods dengan terus menyediakan produk makanan yang berkualitas dan aman. Yang ketiga itu Garuda Food secara berkala mengevaluasi produk dan mengambil tindakan
korektif yang sesuai. Dan yang kelima itu dalam membangun infrastruktur, aspek pemenuhan persyaratan keamanan pangan, food safety recruitment sangat penting. Yang keenam itu semua produk didistribusikan dengan menghormati keselamatan kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan. Yang ketujuh itu untuk aspek lingkungan kerja, penerapan standar sistem manajemen lingkungan, sistem keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, juga memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan, keselamatan, keamanan, dan ergonomi, termasuk tanggap darurat untuk meningkat produktivitas, kepuasan karyawan dan pelanggan. Dan ke-8 itu dalam interaksi pelanggan, Garuda Food sangat terbuka terhadap saran kritik konsumen. Yang ke-9 itu sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan, Garuda Food mempedulikan semua informasi yang perlu diketahui publik melalui situs resmi atau pengumuman media. Bukti penerapan sistem dan SNI Garuda Food untuk selalu menjaga dan menerapkan proses continuous improvement untuk semua produksi dan proses kerja agar keamanan dalam segala hal dan sesuai dengan peraturan perundangan. Yang pertama itu memastikan semua bahan baku yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu memastikan bahwa pelanggan bahan baku dipersyaratkan untuk SNI bersertifikat. Yang ketiga itu memastikan fasilitas dalam proses pembuatan sesuai dengan peraturan. Yang keempat itu meskipun peluncuran produk SNI belum mulai disahkan oleh pemerintah, perusahaan telah berkomitmen untuk memproduksi biskuit yang memenuhi persyaratan SNI. Dan selanjutnya itu sistem kompensasi. Berdasarkan mendefinisikan sistem kompensasi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi individu untuk membuat keputusan tentang melamar pekerjaan, bekerja secara efektif, mengorganisasi serikat pekerjaan, mempekerjakan pekerjaan yang dipekerjakan untuk mendarat atau melatih untuk pekerjaan baru. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, PT Garuda Food menjalankan sistem kompensasi dalam sebagai berikut. Yang pertama itu tunjangan. PT Garuda Food memberikan bonus atau tunjangan kepada karyawan pada setiap hari, misal seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Agama lainnya. PT Garuda Food tidak memberikan bonus atau tunjangan kepada karyawan secara cuma-cuma, tetapi PT Garuda Food memberikan bonus atau tunjangan sesuai dengan kinerja karyawan. Apabila karyawan yang kinerjanya bagus dan terus meningkat, maka PT Garuda Food pasti memberikan jumlah bonus atau tunjangan yang lebih besar sesuai dengan hasil kerja karyawan. Sedangkan karyawan yang kinerjanya biasanya menurun, maka bonus atau tunjangan yang diberikan pasti berbeda atau tidak sebesar yang didapatkan oleh karyawan yang kinerjanya bagus. PT Garuda Food juga akan memberikan bonus atau tunjangan setiap akhir tahun, di mana pemberian bonus akhir tahun ini disesuaikan dengan keuntungan pendapat perusahaan dari hasil produksi perusahaan. Yang kedua itu upah. PT Garuda Food juga akan memberikan upah kepada para karyawannya ketika kerja lembur. Upah yang diberikan PT Garuda Food ketika karyawannya lembur dinamakan upah lembur. Upah lembur ini pasti akan diberikan oleh dibayar secara langsung ketika pekerjaan itu selesai. Upah lembur juga ada yang tidak dibayar secara langsung ketika pekerjaan itu selesai, namun diberikan atau dibayar bersamaan dengan gaji bulanan para karyawan. Yang ketiga itu PT Garuda Food selalu membayar gaji karyawan tepat waktu. Gaji yang dibayarkan merupakan gaji tepat atau gaji pokok dan dibayarkan dengan sistem per bulan. Gaji akan dibayarkan sesuai dengan UMR atau UMK masing-masing regional atau daerah.
Jumlah gaji yang dibayarkan juga tergantung pada posisi atau pangkat dari karyawannya. Karyawan yang memiliki posisi atau pangkat yang lebih seperti manajemen, direktur atau lainnya, sebab pasti gaji yang dibayar juga tinggi karena sesuai dengan pangkat karyawan yang kinerja bagus dan meningkat atau bahkan naik pangkat. Juga pasti akan mendapatkan kenaikan gaji. Karena itu PT Garuda Food akan adil dan bijak dalam pembayaran gaji karena harus sesuai dengan UMR atau UMK dan sesuai dengan posisi atau jabatannya. Yang terakhir itu etika kerja. Etika kerja disebut sebagai aturan normatif berisi prinsip-prinsip etika dan sistem nilai yang menjadi pedoman kerja. Aturan ini diterapkan untuk membatasi perilaku pribadi agar tidak mengganggu individu lain yang dilakukan kerja. PT Garuda Food selalu memperhatikan etika kerja para karyawannya karena etika dalam bekerja itu sangat penting. Mau hal sekecil apapun dalam etika kerja itu tetap penting. Contoh etika kerja yang harus dimiliki setiap karyawan di PT Garuda Food seperti selalu tepat waktu dalam bekerja, selalu penampilan rapi, harus disiplin dalam bekerja, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, menghormati dan menghargai sesama, bisa diandalkan dan fleksibel, bisa menghargai waktu dan banyak hal lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi manajemen stres. Strategi manajemen stres yang cocok untuk PT Garuda Food adalah yang pertama goal setting, yang kedua job placement, dan yang ketiga employee improvement. Goal setting adalah proses yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Job placement adalah proses pengalokasian karyawan dari pekerjaan ke pekerjaan tertentu yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Employee involvement adalah proses partisipasi yang menggunakan keseluruhan kemampuan pekerja dan didesain untuk mencakup komitmen pekerja untuk kesuksesan organisasi. Berdasarkan hasil analisa terhadap strategi manajemen stres, strategi yang cocok untuk PT Garuda Food adalah goal setting, job placement, dan employee involvement. Ketiga strategi ini perlu diterapkan karena memiliki hubungan yang saling menyambung menjadi satu sehingga PT Garuda Food bisa mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Strategi yang pertama dan sangat penting yaitu goal setting. Goal setting itu sangat penting karena setiap perusahaan harus ada target atau goal yang ingin dicapai, terutama perusahaan besar seperti PT Garuda Food. PT Garuda Food harus dari awal sudah menentukan goal setting karena dengan adanya goal setting, maka PT Garuda Food pasti mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar bisa mencapai goal setting itu. Untuk mencapai target atau goal tersebut, PT Garuda Food harus memperhatikan beberapa hal seperti konsistensi, komitmen, keseimbangan, feedback, dan banyak lainnya. PT Garuda Food butuh untuk memperhatikan hal-hal seperti itu karena itu menjadi kunci sukses agar dapat mencapai target atau goal tersebut. Strategi kedua yaitu merupakan langkah selanjutnya dari strategi pertama yaitu job placement. Ketika PT Garuda Food sudah menetapkan dan menentukan goal setting, langkah selanjutnya yaitu mencari atau merekrut orang yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut. Mencari atau merekrut orang-orang yang tepat ini harus melalui proses seleksi karena dengan proses seleksi, perusahaan seperti PT Garuda Food ini bisa menilai secara langsung kriteria karyawan yang seperti apa yang mereka butuhkan dan mampu membantu perusahaan untuk mencapai goal tersebut. Setelah melewati proses seleksi, PT Garuda Food harus menempati orang-orang terpilih tersebut dengan tempat yang sesuai dengan bidangnya dan keahliannya karena ketika orang bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka pekerjaan yang dikerjakan juga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Perusahaan juga harus memastikan bahwa para karyawan harus bisa bekerja sama dengan baik karena itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Strategi ketiga juga merupakan langkah selanjutnya dari strategi kedua yaitu employee involvement. Ketika perusahaan sudah berhasil untuk mendapatkan orang-orang yang tepat melalui proses seleksi, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan semua karyawan atau orang-orang terpilih tersebut untuk menyatukan semua visi dan misi. Karena ketika semua karyawan dan perusahaan sudah memiliki visi dan misi yang jelas dan sama, maka untuk mencapai goal setting yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi lebih mudah. Perusahaan besar seperti PT Garuda Food ini harus selalu merangkul dan memiliki hubungan yang baik dengan para karyawannya agar karyawan juga merasa nyaman dan senang. Perusahaan
harus selalu melibatkan karyawan dalam diskusi, meeting, maupun pengambilan keputusan secara bersama. Karyawan berpartisipasi dan terlibat akan sangat membantu karena karyawan bisa memberikan ide kreatif, kritik, saran, dan lain sebagainya sehingga terdapat banyak pandangan yang lebih luas. Ketika perusahaan selalu melibatkan para karyawannya dalam hal apapun, karyawan juga akan merasa dihargai dan dihormati dengan baik, sehingga para karyawan akhirnya akan bekerja keras dan memberikan dedikasinya untuk perusahaan agar bisa membantu dan bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu 4 Dimension of Adaptive Leader. Menurut Ronald Havertz dan Marty Linsky terdapat 4 dimensi kepemimpinan adaptif, yaitu yang pertama, navigating business environment. Jadi jenis pemimpin adaptif seperti ini harus menerima ketidakpastian dan mendorong organisasi untuk mencari pendekatan. Berdasarkan analisis terhadap sistem kepemimpinan PT Garuda Food, disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan tersebut bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan organisasi. Contoh tindakan adaptif yang dilakukan pimpinan PT Garuda Food agar tidak ketinggalan zaman, pimpinan menyadari pentingnya menggunakan dan menguasai teknologi di lingkungan bisnis serta pasar secara luas dan industri di masa depan sehingga pimpinan mulai menambah yang baru, perangkat modern atau teknologi di lingkungan organisasi. Dan tindakan selanjutnya yang dilakukan pimpinan PT Garuda Food adalah dengan menerapkan program-program pelatihan bagi karyawan di dalam organisasi agar karyawan dapat menguasai teknologi baru yang diberikan. Selain itu, pemimpin juga mulai menetapkan persyaratan baru untuk diri mereka sendiri, yaitu kemampuan untuk menguasai alat atau fitur teknologi terbaru di lowongan mendatang. Para pemimpin ini telah mengangkat tingkat produktivitas tenaga kerja di perusahaan sehingga menciptakan kondisi baik bagi PT Garuda Food untuk terus berdiri kokoh dan melebarkan sayapnya ke seluruh sektor industri Indonesia hingga menjadi perusahaan yang sangat besar seperti sekarang ini. Yang kedua yaitu leading with empathy. Pemimpin memiliki kemampuan untuk menanggapi sesuatu dengan rasa empati yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem kepemimpinan PT Garuda Food, disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan diterapkan secara disiplin dan tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Namun ditemukan bahwa ada kondisi tertentu di mana seorang pemimpin akan memberikan arahan kepada karyawan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Arahan yang diberikan pemimpin dengan rasa empati terhadap karyawan. Peristiwa ini tidak sering terjadi dalam sistem kepemimpinan. Pengarahan hanya diberikan oleh pemimpin dalam kondisi tertentu. Seperti keluarga karyawan memiliki masalah penting atau mendesak, terjadi hal yang tidak diharapkan dalam perjalanan ke kantor sehingga terjadi kecelakaan di jalan ke kantor sehingga menyebabkan pegawai terlambat datang ke kantor. Kepemimpinan yang empatik ini membuat karyawan merasa nyaman dan bahagia sehingga produktivitas karyawan dapat meningkat. Dengan mempunyai rasa empati yang tinggi juga membuat hubungan pemimpin dan karyawan juga menjadi lebih baik dan dekat karena selalu dirangkul dalam kondisi apapun. Dengan mempunyai hubungan yang dekat dengan pemimpin, maka pekerjaan juga bisa menjadi lebih cepat selesai sehingga karena dilakukan kerjasama yang tinggi sehingga membuat perusahaan mencapai tujuan dan targetnya. Ketiga yaitu learning through self-correction and reflection. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem kepemimpinan PT Garuda Food, disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan dapat berfungsi dengan baik dan efektif melalui proses evaluasi atau refleksi diri yang dilakukan oleh pimpinan direktur PT Garuda Food. Selama proses kepemimpinan di perusahaan, pemimpin akan merefleksikan arahan yang diberikan kepada karyawan sebelumnya. Pemimpin akan melakukan refleksi diri ini dengan tujuan memperbaiki sistem kepemimpinan, sehingga tindakan kepemimpinan selanjutnya dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan maksimal. Selain refleksi diri, pemimpin juga mempelajari kasus atau teori yang ada di dunia bisnis dengan tujuan untuk menambah wawasan atau personal teori yang enhancement membantu memimpin membentuk kepemimpinan yang lebih efektif. Pemimpin juga harus bisa koreksi dirinya sendiri atau belajar dari kesalahan yang sebelumnya untuk kebaikan ke depannya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin tidak boleh semena-mena dan egois. Dalam artian, sebagai seorang pemimpin tidak boleh hanya menyalahkan karyawannya, tetapi juga harus berkaca pada diri sendiri, apakah sudah menjadi seorang pemimpin yang baik atau belum. Yang keempat yaitu creating win-win solution. Berdasarkan analisis terhadap sistem kepemimpinan PT Garuda Food, disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan dapat memberikan hasil yang optimal karena pemimpin mengarahkan karyawan untuk bekerja sama atau berkolaborasi di bidang lain, karena dengan bidang yang berbeda juga pasti terdapat keterampilan yang berbeda juga yang dikuasai oleh karyawan.
memungkinkan karyawan untuk lebih kreatif dan beragam dalam kinerjanya sehingga hasil lebih maksimal daripada hasil individu. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan beradaptasi bekerja dalam melakukan tugas ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga muncul. Winning solution ini juga bisa diterapkan ketika sebuah perusahaan seperti PT Garuda Food memiliki pesaing yang cukup berat, dan kedua perusahaan tersebut harus berpikir lebih jauh ke depan agar perusahaan bisa tetap berkembang menjadi besar. Pada akhirnya, kedua perusahaan tersebut melakukan strategi atau sistem winning solution yang berarti lebih baik untuk kedua perusahaan tersebut bekerja sama daripada harus bersaing untuk mengalahkan satu sama lainnya. Dengan begitu, perusahaan juga menjadi lebih baik, mendapat koneksi, sehingga kesuksesan yang besar juga akan datang dengan sendirinya. Next. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulannya adalah agar suatu perusahaan bisa maju dan berkembang terus, perusahaan seperti PT Garuda Food memerlukan karyawan yang kompeten dan kinerja yang bagus karena itu dapat membantu perusahaan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk perusahaan seperti PT Garuda Food ini bisa lebih maju, maka mereka perlu melakukan beberapa tahap dan langkah-langkah, yaitu PT Garuda Food memerlukan struktur organisasi yang jelas dan memiliki tugas yang jelas juga. PT Garuda Food juga perlu menerapkan perencanaan tenaga kerja yang bagus dan metode yang mereka gunakan, yaitu metode trend. PT Garuda Food perlu melakukan rekrutmen karyawan yang kompeten dan bagus dengan cara e-recruitment yang bisa didaftar melalui website resmi dari PT Garuda Food. Setelah mendapatkan calon karyawan, PT Garuda Food akan melakukan proses seleksi atau tes fisik, psikologis, dan IQ dan wawancara mengenai latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja calon karyawan tersebut. PT Garuda Food memberikan analisa dan training berupa pengawasan, pembinaan, skill komunikasi, video edukasi, dan kemampuan dalam berteknologi. PT Garuda Food menggunakan metode SAW dan FMADM untuk metode penilaian kinerja. PT Garuda Food memiliki beberapa peraturan khusus yang harus ditaati karyawannya, dan yang paling terakhir yaitu PT Garuda Food menerapkan beberapa sistem dan metode untuk keselamatan kerja karyawannya. PT Garuda Food juga akan selalu memberikan kompensasi untuk para karyawannya sesuai dengan kinerjanya seperti tunjangan, upah, dan gaji. PT Garuda Food juga akan selalu menghargai, menghormati, dan terkesima oleh para karyawannya yang memiliki etika kerja yang bagus karena etika kerja merupakan salah satu hal penting dalam dunia kerja. Oleh karena itu sangat penting untuk semua orang, terutama karyawan, untuk memiliki etika kerja yang baik karena itu hal kecil yang sangat dibutuhkan. Next. Berdasarkan hasil analisis, PT Garuda Food memerlukan karyawan yang memiliki bakat atau talenta lain di luar pekerjaan karena itu akan sangat membantu perusahaan. PT Garuda Food juga selalu memberikan kualitas terbaik dari produk mereka agar pelanggan atau customer bisa mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk dari PT Garuda Food tanpa harus melihat mereknya. PT Garuda Food juga selalu membuka lowongan kerja untuk semua kalangan karena itu secara tidak langsung bisa membantu perekonomian orang-orang. PT Garuda Food juga selalu membebaskan karyawannya untuk berkreatif dan berimajinatif agar potensi dari setiap karyawannya bisa terlihat. PT Garuda Food selalu ingin memberikan feedback kepada karyawannya maupun pelanggan atau customer-nya dengan cara membuat kegiatan-kegiatan. PT Garuda Food juga tidak lupa untuk selalu tepat waktu untuk membayar gaji atau upah karyawannya. PT Garuda Food bahkan akan memberikan bonus kepada karyawannya yang mempunyai kinerja yang baik. PT Garuda Food juga membuka peluang untuk karyawannya untuk memiliki hak atas PT Garuda Food. Berdasarkan hasil analisa juga terhadap strategi manajemen stres, strategi yang cocok untuk PT Garuda Food adalah goal setting, job placement, dan employee involvement. Jadi, PT Garuda Food harus menetapkan dan menentukan goal setting agar perusahaan bisa menjadi lebih berkembang. Untuk mencapai goal setting tersebut, maka perusahaan perlu mencari atau merekrut orang-orang yang tepat melalui proses seleksi. Ketika sudah mendapatkan orang yang tepat, maka perusahaan juga harus menempati karyawannya di tempat yang tepat sesuai dengan bidang dan keahliannya. Para karyawan yang memiliki keahlian juga harus dilibatkan oleh perusahaan agar bisa membantu dan bersama-sama untuk mencapai target dan tujuan yang diinginkan. Next. Berdasarkan hasil analisis PT Garuda Food memerlukan pemimpin yang strategi dan bisa menjadi seorang eksekutor yang tepat bagi perusahaan. Seorang pemimpin dalam perusahaan besar seperti PT Garuda Food juga perlu
juga perlu adanya skill seperti agility atau kelincahan berpikir yang cepat, karena ketika perusahaan sudah jadi masalah, mereka sudah siap untuk melakukan perubahan ide-ide dan strategi agar perusahaan bisa tetap bertahan atau survive. Seorang pemimpin dalam perusahaan besar seperti PT Garda Food juga perlu ada karakter yang kuat, bertanggung jawab, tegas, kejujuran yang tinggi, dan lain sebagainya. Karena itu bisa mempengaruhi bawahan untuk lebih semangat dan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan giat lagi. Seorang pemimpin juga perlu menentukan tahap-tahap atau langkah-langkah yang penting agar perusahaan bisa semakin berkembang dan maju. Salah satunya adalah pemimpin harus sudah siap untuk mencari pengganti atau penerusnya untuk masa depan yang akan datang. Karena menjadi seorang pemimpin itu butuh proses yang sangat lama, sehingga mereka perlu mempersiapkan pengganti atau penerusnya jauh-jauh hari sebelumnya, karena untuk menjadi seorang pemimpin juga perlu ada pelatihan dan pengalaman kerja yang banyak. Perusahaan besar seperti PT Garda Food juga memerlukan pemimpin yang adaptif dalam berbagai kondisi. Pemimpin adaptif seperti ini sangat dibutuhkan terutama dalam perusahaan besar, karena pemimpin seperti itu bisa menempatkan dirinya di berbagai posisi dan kondisi. Pemimpin adaptif juga harus memiliki fleksibilitas yang tinggi, rasa empati yang tinggi, tidak egois, bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, dan bisa membuat atau menciptakan win-win solution dalam situasi apapun. Next. Saran. Ada beberapa saran untuk PT Garda Food agar bisa menjadi lebih baik lagi, yaitu yang pertama, perusahaan harus bisa menerapkan sistem kerja yang bagus sehingga perusahaan bisa terus meningkat dan berkembang. Yang kedua, perusahaan juga harus bisa mencari strategi yang cocok. Dengan strategi yang cocok, perusahaan akan bisa berkembang dengan sendirinya. Yang terakhir, perusahaan perlu memilih dan memiliki para pemimpin yang bagus, karena dengan pemimpin yang baik dan bagus, maka karyawan juga bisa termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Next. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.